Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harswana dengan NIM 50500121018, jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar ekonomi media. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, pengertian dari ekonomi media. Kemudian yang kedua, kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media. Yang ketiga yaitu perspektif makroekonomi dan mikroekonomi. Dan yang keempat yaitu pengaruh industri media terhadap pendapatan negara. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai pengertian ekonomi media. Ekonomi media itu terdiri dari dua kata, yakni ekonomi dan media. Ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia yang dilakukan melalui investasi, produksi, serta distribusi barang dan jasa yang merupakan tugas dari konsumen dan juga produsen. Selain disebut sebagai aktivitas ekonomi, ekonomi media juga disebut sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumsinya, seperti investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kemudian kita lihat pengertian dari media. Media itu merupakan sebuah alat ataupun wadah untuk menyimpan serta menyampaikan suatu informasi untuk keperluan tertentu. Nah, apa sih ekonomi media itu? Setelah kita bahas tadi mengenai pengertian dari ekonomi, pengertian dari media, sekarang kita lihat pengertian ekonomi media menurut Albaran. Ia mengemukakan bahwa ekonomi media adalah sebuah studi tentang bagaimana suatu perusahaan media ataupun industri menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk menghasilkan jasa yang kemudian didistribusikan di antara konsumen dalam suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan. Kemudian kita bahas mengenai topik kedua, yaitu kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media. Yang pertama ada globalisasi. Globalisasi itu sendiri dapat mendorong perusahaan ataupun industri media untuk menjangkau atau melampaui batas domestik agar bisa melibatkan konsumen di negara atau pasar lain. Yang awalnya globalisasi itu dimulai dengan menjual konten ke seluruh dunia. Contohnya seperti film-film Hollywood yang kemudian diperluas ke program televisi. Nah, yang kedua yaitu regulasi. Regulasi ini juga termasuk kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media karena merupakan sebuah peraturan ataupun pedoman yang penting dan wajib diikuti oleh industri atau badan usaha untuk membangun dan memelihara persaingan, melindungi produsen dan konsumen, serta dapat menghasilkan pendapatan melalui perpajakan agar pemerintah dapat berfungsi. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Teknologi itu dapat memberi pengaruh positif juga negatif pada ekonomi media. Meskipun begitu, manfaat teknologi lebih besar daripada negatifnya. Seperti pada perusahaan media, teknologi berperan aktif dengan menawarkan berbagai macam alat yang lebih canggih dan lebih mudah untuk menyampaikan serta mengakses informasi maupun hiburan. Yang terakhir ada aspek sosial. Aspek sosial ini juga penting dalam ekonomi media. Mengapa demikian? Karena sangat berpengaruh mengingat audiens memiliki perbedaan minat ataupun gaya hidup, sehingga perusahaan media lebih memperhatikan atau memahami kebutuhan dan keinginan audiens mereka. Topik yang ketiga yaitu kita membahas mengenai perspektif makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, apa sih itu perspektif makroekonomi? Perspektif makroekonomi itu membahas tentang
ekonomi nasional suatu negara yang berkembang menjadi beberapa cabang seperti moneter, perdagangan, perburuhan, dan sumber daya. Ekonomi makro ini dikelompokkan menjadi ilmu ekonomi. Kemudian perspektif mikroekonomi merupakan sebuah perspektif yang membahas tentang ekonomi suatu perusahaan yang terbagi menjadi beberapa cabang juga seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Ekonomi mikro ini dikelompokkan menjadi ilmu bisnis atau perusahaan. Poin keempat yaitu pengaruh industri terhadap pendapatan negara. Bisa kita lihat bahwa Inggris menempati posisi pertama dalam hal kontribusi media terhadap PDB pada tahun 2008, yaitu sebesar 2,74%. Diikuti oleh Amerika Serikat, yaitu sebesar 2,66%. Maka muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan Indonesia? Peran industri media terhadap pendapatan Indonesia dilihat dari fungsi media yang dapat mempublikasikan produk-produk dalam negeri supaya berkembang dan banyak diminati oleh negeri sendiri dan juga negeri luar. Maka peran industri media ini sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita bisa lihat fakta yang kemudian terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini yang lebih dominan menggunakan produk luar negeri, sehingga laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu semakin terhambat. Maka dari itu, industri media ini diharapkan mengubah kebiasaan masyarakat untuk mencintai produk lokal atau produk negeri sendiri. Itulah tadi video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like and share ya teman-teman.